Halo rebahaner, di mana kalian berada, disitulah kami ada. Kembali lagi sama saya Ajir yang kerja buat cari uang dan uangnya entah kemana. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Medusa yang keluar dari dunia magma, berniat menghabisi Sioyan karena telah menanam benih kepadanya. Untung saja dihadang oleh ketua pertama. Dan setelah itu kita pun mengetahui bahwa inti api merah telah ditelan oleh Sioyan, namun untung saja ketua pertama memiliki wadah api surgawi buatan untuk menara pelatihan. Di awal cerita Sioyan mengatakan kepada ketua pertama bahwa dia akan mengejar Han Feng di Black Corner. Ketua pertama sedikit ragu, tapi pada akhirnya ketua pertama menyetujui Sioyan yang akan mengejar Han Feng karena ketua pertama dia juga sangat dendam kepada Han Feng yang telah menghancurkan akademi. Namun sebelum pergi ketua pertama pun mengatakan, Sioyan, sebelum kamu mengejar Han Feng kamu harus menyelesaikan masalah dengan Ratu Medusa. Aku takutnya ketika kamu mengejar para pasukan Han Feng nanti Medusa muncul dan akan menghadangmu. Dan lebih buruk Medusa mungkin dia bisa saja bergabung dengan Han Feng, itu akan membuat kerugian yang sangat besar. Sioyan berkata, Medusa tidak mungkin bergabung dengan Han Feng, dan Sioyan mengatakan aku akan mengurus Ratu Medusa terlebih dahulu. Ketua pertama mengatakan, apakah kamu perlu bantuanku? Sioyan pun tersenyum, dan mengatakan tidak perlu, aku takutnya jika banyak orang dia semakin marah. Sebelum pergi ketua pertama pun menyampaikan satu hal lagi. Ketua pertama mengatakan bukankah kakak sepupu kedua kamu berada di Black Corner? Kemudian Sioyan pun bertanya, apa yang terjadi dengan si Oli kakak sepupu keduanya? Ketua pertama pun mengatakan sekarang dia baik-baik saja, dan ketua pertama pun memberitahu semua informasi tentang si Oli selama ini. Ketua pertama berkata dia telah memerintahkan salah satu para murid akademi dalam untuk menjaga si Oli setelah kamu termakan oleh piton api. Aku mendengar dari murid yang aku perintahkan menjaga si Oli, bahwa si Oli sebelumnya dia dikejar oleh kelompok dan akibatnya dia terluka parah dan masuk ke hutan. Dalam 2 bulan akhirnya si Oli kembali keluar dari hutan, dan ketika dia keluar dari hutan dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi, dia telah menerobos level Do Hang. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadanya di dalam hutan yang membuat dia menerobos Do Huang dengan cepat, itu semua sangat tidak wajar. Aku pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kakak sepupu keduamu. Bagaimana bisa dia dengan cepat menerobos ke Do Huang, dan setelah keluar dari hutan, Xiao Li pun membentuk sebuah organisasi di Black Corner untuk menghancurkan organisasi dari Han Feng. Xiao Li dengan organisasinya dia membantai satu persatu organisasi yang bergabung dengan Han Feng. Sepertinya tujuan Xiao Li adalah untuk membalaskan dendam apa yang dilakukan Han Feng kepadamu. Namun aku mendengar akhir-akhir ini organisasi yang dipimpin oleh Xiao Li ternyata telah diketahui oleh Han Feng. Dan sekarang Xiao Li pun dikejar oleh organisasi Han Feng. Ketua pertama mengatakan aku sangat khawatir kepada Xiao Li yang sekarang sudah diketahui oleh organisasi Han Feng. Dan Xiao Li dalam pengejaran setelah mengetahui informasi itu Sioyan pun berterima kasih kepada ketua pertama atas apa yang dilakukannya. Dan akhirnya Sioyan pun pergi setelah pertemuannya dengan ketua pertama. Sioyan pun akhirnya kembali bertemu dengan Lin Yan orang kuat dari Jawa. Lin Yan pun sangat senang kembali bertemu lagi dengan Sioyan, dan begitu pula Sioyan dia juga sangat senang bertemu Lin Yan. Lin Yan tahu Sioyan masih hidup selama ini. Sioyan pun tersenyum dan berkata sungguh tidak terduga Lin Yan kamu masih berada di akademi dalam ini. Lin Yan pun mengatakan bukankah aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku akan berpetualang bersamamu sambil jualan rokok Samsu? Sioyan pun sangat kaget, dia tidak menyangka bahwa Lin Yan memegang perkataannya. Dia selama ini menunggu dirinya. Kemudian Lin Yan mengatakan Sioyan sebelumnya aku ditugaskan oleh ketua pertama untuk melindungi kakak sepupumu Xiao Li, yang ternyata orang yang disuruh oleh ketua pertama adalah Lin Yan orang kuat dari Aceh. Sioyan aku melihat ketika Xiao Li keluar dari hutan dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dia telah menerobos level Do Huang. Aku pun memperhatikannya sembunyi-sembunyi namun aku berhasil ditemukan dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Xiao Li menganggap aku adalah anak buah dari Han Feng, namun untung saja aku berkata aku teman Sioyan. Sioyan bertanya bagaimana kekuatan Xiao Li di saat bertarung dengan senior Lin Yan. Lin Yan pun mengatakan kekuatannya benar-benar meningkat, bahkan jika aku bertarung melawannya 1 lawan 1 sepertinya aku tak akan menang melawannya. Melihat ada aura aneh yang berada di tubuh Xiao Li namun aku tidak mengetahui aura apakah itu. Sioyan pun mengatakan aku sekarang akan pergi ke Black Corner untuk menemukan Xiao Li.
Lin Yan mengatakan si Oyan jika kamu ke Black Corner kamu harus hati-hati ada 4 orang kuat 3 di level Do Huang dan 1 di level Do Huang, merekalah yang mengejar si Oli. Kemudian si Oyan berkata kepada Lin Yan, di manakah aku bisa meminta bantuan untuk pergi ke Black Corner? Lin Yan menjawab apakah kamu telah melupakan gerbang Pan sekarang? Singkat cerita Xiu Yan dan para murid dari gerbang Pan telah berangkat untuk membantu Xiu Yan. Lin Yan berkata salah satu orang yang mengejar si Oli adalah musuh besar kamu yang tidak lain dia Fan Lao, pesulap merah dari Sekte Darah Ahli di tingkat Do Huang yang memimpin pengejaran si Oli. Si Oyan tersenyum kecil dia mengetahui pertarungan sebelumnya melawan Fan Lao waktu itu Fan Lao hampir mati oleh si Oyan, namun dia berhasil kabur si Oyan pun sangat senang mendengar itu karena kali ini dia tidak akan membiarkannya kabur dan akan menghabisinya ke akar-akarnya. Kemudian cerita pun berpindah kepada para ketua akademi dalam mereka pun sedang melakukan rapat pemilu 2024. Di sini ketua pertama pun mengatakan dalam waktu 3 hari semua para ketua harus bersiap. Kita akan menghancurkan organisasi hitam yang dipimpin oleh Han Feng. Kita akan membalaskan dendam apa yang telah mereka lakukan kepada akademi. Apa yang dilakukan Han Feng dan organisasinya telah di luar batas. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan dan lainnya. Setelah beberapa jam dan para murid dari gerbang Pan mereka akhirnya tiba di Black Corner, kemudian Xiao Yan yang telah tiba di Black Corner dia pun sangat gelisah. Xiao Yan sangat khawatir kepada kakaknya, pada akhirnya Xiao Yan pun menatap Lin Yan dan mengatakan bahwa dia akan pergi terlebih dahulu, kalian bisa menyusul nanti. Setelah itu Xiao Yan pun mengeluarkan sayap dokinya yang berwarna hijau gelap yang membuat semua orang pun sangat kagum dengan sayap doki terbang Xiao Yan baru ini dengan kecepatan kilat Xiao Yan langsung terbang ke atas langit. Lin Yan pun tidak khawatir walaupun si Oyan pergi sendiri, dengan kekuatannya sekarang dia mungkin tidak terkalahkan, ditambah lagi dia juga telah banyak berpetualang di benua ini tentu kekuatan dan pengalamannya tidak diragukan. Lin Yan mengatakan kepada murid lain kita harus bergerak dengan cepat kalau tidak mungkin musuh-musuh itu akan dihabisi oleh seorang diri oleh si Oyan yang akhirnya Lin Yan dan para murid lain pun meningkatkan kecepatannya untuk mengejar si Oyan. Cerita pun berpindah kepada si Oli dengan organisasinya dia pun sedang bersembunyi di sebuah benteng, kemudian salah satu bawahan si Oli mengatakan bahwa sekarang organisasi hitam mereka mencoba mengejar kita, mereka telah menembus benteng pertama. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian si Oli pun memerintahkan semua organisasinya untuk bersiap untuk melawan balik. Si Oli bertanya berapa banyak mereka kemudian salah satu pengawal mengatakan jumlah mereka sekitar 200 orang dan diantara mereka ada 4 orang yang kuat. 3 orang berlevel doang, dan 1 orang berlevel Do Huang mereka telah banyak mengalahkan para pasukan. Aku mendapatkan informasi bahwa mereka dipimpin oleh orang yang berasal dari Sekte Darah dia di level Do Huang. Si Oli yang mendengar itu dia langsung marah karena dia sangat dendam kepada Sekte Darah yang telah membuat si Oyan meninggal. Setelah mendengar informasi itu, si Oli langsung mempersiapkan pasukannya untuk menghadang para pasukan yang dipimpin oleh Sekte Daerah itu. Singkat cerita, si Oli dan para pasukannya telah menyerang para pasukan dari organisasi hitam Han Feng, dan akhirnya peperangan pun tidak terhindarkan, antara si Oli melawan para pasukan dari organisasi hitam. Setelah lama bertarung para pasukan organisasi hitam telah banyak dibantai oleh si Oli, namun dari pihak si Oli juga telah banyak korban, namun musuh jauh lebih banyak yang telah tewas oleh si Oli. Namun ketika kelompok si Oli sedang membantai para organisasi hitam di garis depan tiba-tiba dari belakang ternyata masih ada pasukan lain dari organisasi hitam terlihat mereka dipimpin oleh 4 orang elit 3 berlevel Doang dan 1 berlevel Do Huang dan pemimpin mereka yang berlevel Do Huang tidak lain itu adalah pemimpin Sekte Darah. Si Oli melihat Fan Lao pun dia sangat murka karena mereka sebelumnya telah menyerang Akademi Dalam. Fan Lao mengatakan akhirnya aku menemukanmu ketua organisasi tanpa nama. Kamu telah banyak menghancurkan organisasi kami. Aku tidak akan memaafkan kamu. Di sisi lain si Oli pun telah bersiap untuk bertarung dengannya. Namun ada 3 Doang dan 1 Do Huang ini pasti akan membuat dia kesulitan. Yang akhirnya pertarungan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Si Oli pun harus menghadapi 3 Doang sekaligus. Yang tentu saja membuat si Oli pun terdesak beberapa kali. Si Oli terkena hantaman 3 orang itu membuat si Oli terpental oleh serangan mereka. Sekarang si Oli juga baru level Doang tentu menghadapi 3 orang yang berlevel sama membuat si Oli pun harus terdesak. Pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut si Oli terus bertahan menghadang serangan-serangan dari 3 Doang ini. Si Oli mencoba mengeluarkan kemampuannya untuk menghadapi 3 orang Doang ini namun seberapa kuat si Oli berjuang tetap saja.
si Oli pun tidak mampu menghadapi 3 orang ini secara bersama-sama. Sekarang si Oli dan semua organisasinya dibantai abis-abisan oleh 4 orang elit ini yang dipimpin oleh Fan Lao dari Sekte Darah. Semua para pasukan si Oli dibantai hingga mereka banyak yang tewas. Tentu saja melawan 4 orang di level tinggi sangat sulit bagi si Oli sekarang. Si Oli pun akan dihabisi oleh Fan Lao. Tiba-tiba, tiba-tiba sang matik Glory Sioyen pun muncul langsung menghadang ke garis depan. Dia membuat sebuah perisai hijau dari doukinya yang membuat tombak darah Fan Lao pun dia terbakar. Fan Lao sangat terkejut dengan kemunculan sosok misterius itu. Fan Lao mengatakan tak usah ikut campur urusan orang lain. Orang misterius itu hanya tertawa dan berkata, tidak kusangka Fan Lao setelah 2 tahun tidak bertemu kekuatanmu lumayan meningkat. Fan Lao sangat terkejut, orang di depannya mengenalinya namun Fan Lao belum mengetahui siapakah sosok yang berada di depannya. 当年让你侥幸逃了。萧炎。